saya dosen Prodi Psikologi UST, nama saya Rini Ekasari. Saya bisa dipanggil Rini. Kali ini kita akan membahas tentang cyberbullying di tempat kerja, gitu ya. Apa sih cyberbullying di tempat kerja? Masa sih udah bekerja masih bisa dibully, gitu ya? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Ketika kita ngomongin cyberbullying, ini biasanya dampaknya lebih luas gitu ya. Kenapa? Karena cyberbullying ini biasanya kan ada jejak digital ya kan, jejak digital seperti yang kita sering dengar ya, bahwa jejak digital itu lebih kejam dari mulutmu gitu ya, karena dia mempunyai dia terekam dimanapun orang bisa lihat gitu ya. Jejak digital ini banyak ya, makanya akhirnya ada undang-undang ITE gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas mengenai cyberbullying di tempat kerja. Kenapa sih kok bisa di tempat kerja kita ada cyberbullying? Jangan-jangan kita pelakunya selama ini tapi nggak tahu, atau jangan-jangan kita korban juga nggak tahu gitu ya. Nah, ini akan kita bahas seperti apa sih cyberbullying di tempat kerja dan dampaknya seperti apa gitu ya. Pasti semuanya itu akan ada berdampak ya, nggak mungkin enggak. Oke, nah kita akan bahas, stay tune. Oke, sekarang kita bahas dulu ya mengenai pengertian dari bullying itu sendiri seperti apa. Bullying itu merupakan sebuah bentuk penindasan yang bisa terjadi pada siapapun dan dimanapun. Namun biasanya ini lebih sering memang terjadinya terhadap anak-anak gitu ya, di lingkungan sekolah, pada orang dewasa di lingkungan juga tempat kerjanya. Nah, suatu peristiwa itu bisa dikatakan penindasan atau disebut penindasan itu sebagai bullying gitu ya. Ini bila terdapat ada 3 orang subjek, yaitu si bully gitu ya, bully atau pelaku intimidasi. Yang berikutnya victim, yaitu korban dari bully ini sendiri yang menjadi korban dibully gitu ya. Yang berikutnya adalah bystander. Ini adalah orang selain kedua subjek tadi. Oke, jadi minimal harus ada 3 orang, karena umumnya perilaku bullying itu berkaitan erat dengan perilaku shaming, yaitu mempermalukan victim di depan orang banyak gitu ya, atau di depan orang lain. Nah, karena kalau terjadinya hanya terhadap 2 orang gitu ya, misalnya saya dengan teman saya bertengkar gitu ya, caci-caci, maki-makian gitu ya, itu namanya perkelahian, jadi bukan membuli. Membuli itu kita harus ada orang lain yang melihat perilaku kita sehingga kita mempermalukan dia gitu ya, karena kita perilaku membuli itu kita mempermalukan orang lain di depan orang lain gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu mengenai dari pengertian perilaku bullying itu. Kita akan bahas tentang bullying macam-macamnya ya. Jadi ada banyak macam sebetulnya bullying itu dan bisa banyak kategori. Tapi ini yang kita bahas yang biasa sering terjadi saja di lingkungan sekitar kita, yang baik kita sadari maupun yang nggak kita sadari ya. Nah, yang pertama itu ada bullying secara fisik. Nah, bullying secara fisik ini biasanya dia kasat mata, bisa dilihat oleh siapa saja gitu ya, karena memang ini melibatkan ada sentuhan fisik antara pelaku dengan si korban bullying gitu ya, bisa dengan menampar, menimpuk gitu ya, menghukum dengan cara push up misalnya, ya kan, menghukum dengan lari-lari keliling lapangan, yang itu ditonton banyak orang, dia dipermalukan dan sebagainya gitu ya. Baru yang selanjutnya ada bullying verbal. Nah, jenis bullying ini juga bisa kita deteksi secara kasat mata ataupun secara indera pendengaran kita gitu ya. Jadi misalnya kayak kita ngata-ngatain orang gitu ya, goblok lu gitu ya, lu gendut gitu, atau kamu kurusan deh gitu ya, kok anakmu jelek ya, anakmu kok kurusan ya gitu misalnya, kasihan deh lo gitu misalnya. Nah, hal-hal kayak gini ini ketika itu kita sampaikan ke orang lain dan itu di depan orang, ini kan mempermalukan ya, padahal ini kan nggak boleh gitu ya. Ini yang termasuk dalam bullying verbal. Nah, yang berikutnya ada bullying mental. Nah, jenis bullying ini paling berbahaya karena ini tidak tertangkap mata, tidak terdengar dengan telinga kita gitu ya, karena memang mentalnya yang dipermainkan. Jadi misalnya kayak
apa ya namanya? Contohnya gini, misalnya kita memandang sinis gitu ya, kan kadang orang lain nggak lihat gitu ya, bahwa kita memandang sinis, kita melototin anak gitu ya, atau kita memelototin bawahan kita, atau kita dipelototin sama atasannya kita gitu ya, atau dia menunjukkan ekspresi-ekspresi yang itu mencemooh kita, dan itu nggak disadari oleh orang-orang di lingkungan sekitar kita. Yang sadar itu adalah kita misalnya, ya kan? Nah, atau memandang dengan penuh ancaman gitu ya, mempermalukan di depan umum, mendiamkan, mengucilkan gitu ya, di depan halayak gitu ya, kayak kita ngobrol tapi nggak dianggap gitu ya, yang mungkin dalam rapat gitu misalnya kita ingin mengajukan pendapat tapi kayak nggak didengarkan. Nah, ini kan akan melukai secara mental gitu ya. Ini akan membuat orang akan merasa bahwa dia nggak pede akhirnya menyampaikan pendapatnya. Ini juga berlaku kepada anak gitu ya misalnya. Jadi nggak cuma di lingkungan kerja ya. Kalau di lingkungan kerja kadang malah lebih terasa gitu ya, karena orang dewasa ingin mengungkapkan pendapat itu kan hak ya kan. Tapi ketika itu tidak didengarkan dan diabaikan, ini juga termasuk dalam bullying mental gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah bullying secara seksual. Nah, ini ya kita sering terjadi gitu ya, pelecehan seksual ya kan. Terus misalnya ada pelecehan seksual tidak hanya dia menyentuh secara fisik ya, bisa jadi pelecehan seksual itu juga melalui verbal ya kan, tindakan dan juga verbal yang memang itu melecehkan secara seksual. Nah, baru yang berikutnya yang akan kita bahas lebih tuntas gitu ya nanti adalah cyberbullying ya kan. Nah, cyberbullying ini adalah dimana perilaku bullying itu adalah melalui media elektronik gitu ya, karena biasanya nah ini juga cukup dahsyat ya, karena kita merasa terteror dimanapun dan kapanpun kita berada, karena namanya dunia digital, kita buka handphone ada jejak digitalnya gitu ya, bisa jadi chat itu belum terhapus dan sebagainya gitu ya. Akan tetapi juga ada satu keuntungan, karena itu mempunyai jejak digital, ini bisa kita laporkan kan gitu ya. Sedangkan kalau yang verbal tadi kan nggak mungkin ya, di saat kita lagi dibully kita masih sempat untuk memvideo kan gitu. Tapi kalau dia berupa chat gitu ya, misalnya di WhatsApp grup itu kita dilecehkan, kita tidak dianggap gitu ya, atau kita diolok-olok di dalam grup WhatsApp kantor gitu misalnya, ini bisa kita screenshot dan bisa kita jadiin bukti ya. Oke. Ini akan kita bahas lebih lanjut ya tentang cyberbullying. Nah, di sini cyberbullying dikatakan bahwa sebetulnya pada hakikatnya sama ya, bullying dengan cyberbullying. Hanya saja konsep bullying itu kan lebih tradisional, sedangkan kalau yang cyberbullying ini dari sisi medianya, kan dia elektronik dan digital gitu ya. Bedanya hanya di situ. Tapi untuk pengertiannya itu sama saja, sama-sama dia mempermalukan orang lain di depan umum gitu ya. Nah, cyberbullying ini mudah dikenali dari cara pelakunya menyusun kata-kata pada saat berinteraksi atau di dalam dialog chatnya dia, susunan kalimat gitu ya. Misalnya ada gambar, video unggahan sebagai publikasi gitu ya. Nah, cyberbullying ini bisa dilakukan dengan terang-terangan. Bisa juga secara tersirat atau konotatif, ataupun dengan menyembunyikan identitas, anonimitas gitu ya. Nah, ini biasa ya, sering terjadi dalam dunia kerja gitu ya. Orang yang senang dengan media sosial itu kadang kan nggak memunculkan namanya dia gitu ya, menggunakan nama-nama orang lain gitu, yang kadang kita nggak tahu bahwa ternyata itu teman kita gitu ya. Atau kalau kita ngomongin dunia artis gitu ya, yang paling sering banget kena bully gitu ya, ada haters gitu namanya. Kadang itu akun-akunnya itu adalah akun-akun palsu ya kan, karena dia sengaja membuat akun palsu hanya untuk membuli si artis gitu misalnya. Nah, di dalam dunia kerja ini juga sering terjadi, artis itu kan juga pekerja ya. Nah, kalau kita di pekerja kantoran ini kadang juga kita bisa menemukan, pernah nggak kita mengalami bahwa ada telepon-telepon
ancaman gitu ya dari nomor yang nggak kita kenal, ada SMS yang melecehkan tapi nggak kita kenal gitu ya, ataupun bahkan di WhatsApp grup itu juga kadang terjadi cyberbullying ya di teman-teman kita gitu ya, misalnya mentertawakan apa dianggapnya padahal itu bercandaan, tapi ketika yang bersangkutan merasa tidak nyaman, dia merasa terugikan, dia merasa ada tindakan penghinaan di sana, ini sudah termasuk kita membuli. Kadang kita kan nggak sadar gitu ya, cie ini gitu ya, seneng ya ini pakai baju baru loh gitu ya, mungkin dia nggak nyaman ketika dia diperhatikan seperti itu, padahal ya pakai baju baru kan biasa aja, tapi ini kadang terus dijadikan olok-olokan, jadi teman-teman sekantor akhirnya berkomentar, dia merasa akhirnya tidak nyaman ya. Nah, ini adalah beberapa bullying yang memang sering terjadi di tempat kerja ya. Yang pertama itu ada membuat tuduhan tidak berdasar, atau kita dikatakan bahwa berbuat negatif yang tanpa ada dasarnya gitu ya, tanpa ada fakta-fakta yang mengikuti, tapi kita dituduh sesuatu yang negatif. Baru yang berikutnya mengintimidasi secara nonverbal. Nah ini dimana gitu ya, kita mengalami gitu ya tatapan yang tidak menyenangkan, atau ada yang rekan kerja kita ataupun atasan kita itu mendiamkan kita dikucilkan oleh rekan kerja gitu ya. Terus tadi tuh kayak pendapat kita nggak pernah dianggap gitu-gitu ya. Kadang pernah ya, mungkin teman-teman pernah mengalami hal seperti ini gitu ya, kita merasa kok kayak saya diabaikan, kok saya kayak nggak pernah didengarkan, kayak nggak dianggap gitu ya. Nah yang berikutnya adalah mengecilkan posisi seseorang di tempat kerja. Nah ini ya kan, ini biasanya tipenya itu tipe pembulinya itu akan berusaha itu sebisa mungkin untuk mengecilkan kontribusi kita di tempat kerja. Bahkan gitu ya, jika kita berusaha ataupun aktif berpartisipasi pada kelompok gitu ya, pembuli ini akan melakukan berbagai cara untuk mempermalukan kita di depan umum dan di depan rekan kerja yang lain. Itu biasanya seperti, jadi posisi kita itu kayak nggak dianggap, dia berusaha untuk mengecilkan posisi kita. Yang berikutnya membuat peraturan secara seenaknya. Nih, seorang pembuli ini biasanya itu akan memiliki kekuasaan, dan biasanya dia akan membuat peraturan tertentu yang bisa kita anggap dalam tanda kutip nyeleneh gitu ya, di luar kebiasaan, bahkan di luar kebijakan perusahaan. Nah, peraturan tersebut itu akan menguntungkan diri si pembuli dan akan merugikan banyak orang. Nah ini biasanya seperti itu ya, jadi dia bikin kayak aturan semau-maunya dia gitu ya. Kadang kan kita dalam satu departemen atau dalam satu divisi dalam bekerja ada ya senioritas, nah ini suka kadang melimpahkan kerjaannya ke kita lah gitu ya, terus kayak kita dijadiin kacungnya gitu ya. Nah yang berikutnya meremehkan pekerjaan orang lain. Nah ini jadi pekerjaannya kita itu nggak pernah dianggapnya cuman pekerjaan kayak gitu. Nah seperti itu ya. Yang berikutnya ada menetapkan target yang berlebihan pada korban. Jadi korban ditarget sedemikian rupa sehingga dia kewalahan untuk bisa mengikuti dengan tujuan memang dia ingin membuli ya. Jadi bukan target umum di perusahaan, kadang perusahaan memang punya target, tapi di sini ini adalah target yang berlebihan yang memang intinya dia ingin mempermalukan si korban. Yang berikutnya mengompori orang lain untuk menyerang korban. Nah, ini tuh menular ya. Kadang kita mengejek orang lain itu kan nular ya. Dia gendut, iya loh, mau nggak tak kasih tips diet gitu ya. Itu menular. Jadi kadang ke orang lain itu menular untuk ikut-ikutan mengejek ya. Baru yang berikutnya bercanda di luar batas. Nah ini yang sering sekali terjadi, apalagi perempuan. Kadang kan perempuan itu suka gitu ya, bercandaannya itu kadang nggak ngerti bahwa itu sudah ranah sensitif gitu ya, bahwa itu sudah melebihi batas gitu ya, kapan harus di-cut, kapan harus enggak. Itu jangan sampai kita ternyata melukai perasaan orang lain. Nah yang berikutnya mengucapkan kata-kata kasar, menyebarkan rumor. Nah ini yang paling gawat gitu ya, karena
apa ya, kata-kata itu kan, nah, mulutmu adalah harimaumu, jangan sampai kata-katanya kita itu akhirnya membuat orang itu merasa minder, ya kan. Ini banyak sekali dampak dari bullying yang akhirnya membuat seseorang atau korban bully itu menjadi tidak bisa up hidupnya gitu ya, dia merasa tertekan, depresi, bahkan banyak sekali yang terjadi akhirnya meninggal dunia, bunuh diri karena tidak sanggup menahan beban yang sebetulnya mungkin niat si pembulinya hanya untuk mengolok-ngolok, tapi dia tidak sadar bahwa ini berakibat fatal bagi si korban. Cyberbullying di tempat kerja atau biasa kita menyebutnya adalah workplace cyberbullying gitu ya. Ini pernah di Universitas of Sheffield dan Nottingham University ini melakukan sebuah survei dan penelitian gitu ya. Mereka menemukan 8 dari 10 responden atau sekitar 80%-nya itu pernah mengalami cyberbully, seperti dipermalukan, diabaikan, ataupun digosipkan gitu ya. Nah, workplace cyberbully ini bisa dilakukan dengan cara melalui email gitu ya, menyebarkan banyak BCC, pesan instan, atau chat di WhatsApp dan sebagainya gitu ya. Nah, media tersebut ini sangat memungkinkan bagi karyawan untuk saling menghina ataupun melecehkan rekan kerjanya yang lain. Biasanya dengan cara menggosipkan di dunia online ya. Ada yang menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto gitu ya yang memalukan tentang seseorang di media sosial. Kadang kan ada beberapa ekspresi kita di foto itu yang nggak bagus gitu ya. Nah, itu menjadi bahan candaan gitu ya kan. Oh iya, ini kok kamu tangannya gitu, bla 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 gitu ya. Akhirnya dibahas, akhirnya disaut yang lain, saut-sautan, akhirnya kan itu mempermalukan si individunya gitu ya kan, si pekerjanya. Mungkin pada saat itu mungkin dia lagi tidak siap gitu ya, pada proses foto itu dia belum siap, jadi ekspresi yang terambil itu memang bukan ekspresi yang dia lagi total gitu ya. Yang berikutnya, mengirimkan pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting. Menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar, media sosial, atau memposting sesuatu yang memalukan ataupun menyakitkan. Ya, ini kadang ya, jadi seperti yang kita bahas bahwa kata-kata ini sangat harus dijaga, apalagi di media sosial, yang itu bisa di screenshot, jadi ada rekam jejak yang kalau misalnya orang tidak terima gitu ya, ini bisa saja dibuat bahwa dia melaporkannya untuk tindakan yang tidak mengganggu kenyamanan gitu misalnya. Selanjutnya, meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang gitu ya, mengirimkan pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka gitu-gitu ya. Ini juga lebih fatal lagi karena dia memfitnah orang lain yang melakukan itu gitu. Misalnya kalau dia mau menghina orang lain menggunakan akunnya orang lain lagi gitu ya. Nah, baru yang berikutnya ada trolling. Ini pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jejaring sosial, ruang obrolan, atau game online. Jadi dia melempar isu apa gitu ya, yang akhirnya nanti akan mendapatkan tanggapan dari rekan kerja yang lain yang memang dalam satu platform chat yang sama gitu ya. Biasanya kan kalau di dunia kerja itu kita punya WhatsApp group gitu ya, dan atau mungkin ada platform chat lain yang memang disediakan oleh perusahaan gitu ya. Kadang nggak cuma membahas tentang masalah pekerjaan, tapi kadang juga membahas hal-hal yang bersifat pribadi gitu ya. Kadang kan kalau kita ngobrol banyak orang di dalam satu chat itu kan nggak sadar ya, akhirnya mengomentari akhirnya sampailah kepada ranah-ranah yang memang sudah di luar batas. Nah, yang ini adalah apa sih dampak dari cyberbullying gitu ya. Sebetulnya dampak cyberbullying dengan dampak bullying itu sama saja gitu ya, sama-sama berdampak negatif sekali kepada si korban. UNICEF pernah mengatakan bahwa bullying yang terjadi secara online ini
kamu bisa merasa seperti diserang dari mana-mana, bahkan di dalam rumahmu sendiri, seperti tidak ada jalan untuk keluar, karena memang dia online ya kan. Jadi itu serangan itu bisa datang kapan saja gitu ya, nggak hanya di tempat kerja, tapi ketika kita di rumah pun karena chat itu terus saja masuk gitu ya, itu kita jadi merasa bahwa kita diserang dari mana-mana gitu ya. Nah, ini dampak secara mental, jelas dia akan merasa kesal ya. Pertama kali kita pasti akan merasa kesal, marah gitu ya. Yang berikutnya kita merasa malu, kita merasa bodoh gitu ya. Bahkan kita bisa meluap-luap gitu ya. Kita akhirnya bisa stres memikirkan itu dan depresi. Baru secara emosional kita bisa merasa malu, kehilangan minat pada hal-hal yang kita sukai gitu ya. Dan secara fisik kita pasti akan lelah gitu ya, kurang tidur, karena ini kan akhirnya kita jadi kepikiran gitu ya. Terus kita mengalami bisa aja terus sakit perut, sakit kepala gitu ya, karena biasanya itu yang organ-organ inilah yang paling sering diserang ketika kita mempunyai banyak sekali pikiran di dalam otak kita gitu ya. Dampaknya terhadap pekerjaan ini pasti jelas terjadi penurunan kepuasan kerja, karena dia sudah tidak nyaman bekerja. Ketika kita tidak nyaman bekerja di suatu perusahaan gitu ya, nggak cuman hanya ketidaknyamanan itu kan nggak cuman kita berbicara tentang bagaimana kondisi perusahaan, budaya kerjanya gitu ya, tapi juga dengan rekan kerja. Nah, kalau sudah kita dibully oleh rekan kerja gitu ya, atau atasan yang membuli kita, pasti kita akan merasa tidak puas bekerja di situ, tidak nyaman. Akhirnya kepuasan kerja kita menurun, ya kan? Baru tingginya pergantian karyawan atau tingginya turnover. Orang akan daripada aku di sini nggak nyaman gitu ya, orang-orangnya kayak gitu banget, suka menghina dan sebagainya, mending aku keluar. Ya kan? Padahal turnover ini sangat berdampak bagi perusahaan ya, sangat berdampak besar sekali. Ketika pergantian itu sering terjadi, itu juga kalau ngomongin perusahaan itu kan nggak bakalan pernah keluar dari isu bahwa ini ya income itu seperti apa, output seperti apa gitu ya, atau sirkulasi keuangan itu sebagaimana gitu ya, karena untuk merekrut karyawan baru itu juga butuh biaya gitu ya. Baru yang berikutnya masalah tidur. Masalah tidur ini yang akan juga berdampak ke pekerjaan. Bayangkan ketika karyawan kita itu tidurnya kurang, pasti dia sering lelah ketika bekerja, tidak fokus gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah perilaku kasar, itu menular gitu ya. Kita sering banget ikut-ikutan membuli teman kita, ikut-ikutan mengejek, walaupun cuman cie-cie gitu kan, atau cuman sekedar mencibir, atau cuman sekedar kalau ada temennya lewat itu diketawain gitu-gitu ya. Nah, ini biasanya menular gitu ya, karena kita terbiasa melihat seseorang itu dicemooh gitu ya, kita jadi agak mencibir ke dianya gitu ya. Nah, ini yang dampaknya juga akhirnya si korban bullying ini merasa bahwa dia nggak punya temen, nggak punya orang-orang di lingkungan sekitar, inner circle-nya itu nggak ada yang membantu dia gitu kan. Nah, akhirnya inilah yang dampak dari cyberbullying itu yang cukup luas ya. Ini kita akan bahas ya kan setelah kalau memang sudah terjadi cyberbullying, terus bagaimana cara mengatasi bullying atau cyberbullying di tempat kerja, dan bagaimana seandainya itu terjadi pada saya atau pada rekan saya gitu ya, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama itu kita harus melatih kepercayaan diri ya. Latih kepercayaan diri Anda dan hadapi si pengganggu. Kita harus pede. Ya, karena kalau semakin kita tidak pede, semakin kita menarik diri, withdrawal gitu ya, orang ini akan semakin membuli kita. Dia akan semakin merasa bahwa dia berkuasa, dia punya arogansi gitu ya. Tapi kalau kita berani melawan, dia akan berpikir 2 kali gitu ya. Nah, yang berikutnya, dokumentasikan tindakan si pengganggu tadi dalam bentuk foto, video, ataupun dokumen lain. Ya, jadi kalau itu adalah cyberbullying gitu, kita lebih mudah gitu ya, bisa kita screenshot, bisa kita simpan emailnya dia, video yang dia kirimkan untuk menghina kita atau melecehkan kita gitu ya. Ini kita dokumentasikan. Karena pasti akan berguna. Seandainya kita mau melaporkan tindakannya dia ke atasan, itu kita butuh bukti-bukti kan gitu ya. Nah, yang berikutnya, lakukan hal yang sama
ketika Anda melihat teman kerja Anda sedang dibully di kantor, dokumentasikan dan bantu dia atasi masalahnya. Jadi kita harus bantu teman kita gitu ya. Kita harus berikan motivasi ke dia. Kita harus bangun kepercayaan dirinya, ya kan? Dengan begitu ya, setiap orang yang melihat ada kasus pembulian dibantu, akhirnya kan ini akan membentuk suatu lingkaran di mana orang-orang akhirnya paham gitu loh bahwa membuli itu tidak baik, ya kan? Nah, dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau ada teman yang dibully, kita juga harus lakukan hal yang sama terhadap teman kita. Kita dukung dia, kita dorong dia untuk mengatasi kasus pembulian yang dia alami gitu ya. Yang berikutnya adalah laporkan ke atasan atau ke bagian manajemen yang berwenang di sana seperti apa. Ya, kalau ini terjadi di tempat kerja Anda, kalau memang atasan Anda tidak memberikan respon yang baik, laporkan ke bagian manajemen gitu ya. Bagian biasanya mungkin personalia, HRD gitu ya, yang kita anggap bagian dari perusahaan kita itu bisa menangani ini gitu ya. Supaya hal ini bisa diambil pencegahan, karena bahkan sekelas Google. Nah, sekelas Google itu mereka punya gerakan untuk punya gerakan no bully, stop bullying gitu ya. Karena mereka sekelas karyawan Google aja ada yang dibully gitu ya. Jadi mereka itu membuat gerakan gitu ya, membuat satu grup gitu, yaitu anti bullying gitu ya, supaya memang tidak terjadi bullying terhadap karyawan yang bekerja di Google. Ya, ini bisa kita bentuk seperti itu. Jadi kalau di perusahaan itu ada ada organisasi biasanya K3, SMK 3 gitu ya, sistem manajemen keselamatan kerja. Ini mungkin kalau di dunia yang sudah semakin seperti ini, itu mungkin bisa saja ada satu departemen gitu khusus mengurusi hal-hal seperti ini. Kalau memang tingkat cyberbullying atau tingkat bullying dalam perusahaan itu cukup tinggi ya. Nah, bullying secara langsung atau tatap muka, sedangkan cyberbullying seringkali ini dapat terjadi secara bersamaan, ya kan? Jadi bisa jadi dia dibullying secara langsung, bisa juga dia dilanjut dengan cyberbullying. Namun cyberbullying ini kan meninggalkan jejak digital, ya kan? Sebuah rekaman atau catatan yang dapat berguna dan memberikan bukti ketika ini bisa membantu untuk menghentikan perilaku dari cyberbullying ini. Jadi ada bukti. Orang itu akan ketakutan gitu ya, akan lebih takut ketika dia kejahatannya itu ada bukti-bukti kejahatannya gitu ya, bahwa dia melakukan tindakan pembulian itu ada bukti-buktinya. Jadi dia udah mati kutu kan, dia udah nggak bisa menghindar bahwa dia adalah pelaku bullying atau pelaku cyberbullying gitu. Oke, terakhir dari saya, kita harus bisa mengatakan stop cyberbullying gitu ya, karena kita tahu sekali dampak dari korban bullying ini, ya kan, kalau di dalam dunia kerja itu pasti akan sangat berdampak gitu ya. Korban akan merasa kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan dengan tepat, tidak mampu berkonsentrasi dengan baik, rasa percaya diri menurun, loyalitas pada perusahaan tadi berkurang, dan frekuensi untuk bolos kerja juga meningkat tajam. Selain itu, korban bullying juga akan mengalami penurunan motivasi kerja gitu ya, karena pikirannya akan terfokus untuk mempertahankan diri, menghindari perilaku bullying, mencari perlindungan atau dukungan, serta menyiapkan rencana untuk menghadapi situasi tersebut. Jadinya si korban bullying ini akan sangat terbebani oleh pikiran-pikiran tersebut, yang pada akhirnya gitu ya, ini akan menurunkan kualitas dirinya sebagai seorang pekerja. Jadi kita harus berani mengatakan ini stop terhadap cyberbullying gitu ya, baik itu kita sebagai korban maupun kita sebagai pelaku ataupun kita sebagai teman dari korban. Kita harus berani bersuara bahwa stop bullying, stop cyberbullying gitu ya. Oke, untuk selanjutnya kita bisa diskusi mengenai tema hari ini gitu ya. Buat teman-teman yang ingin tanya jawab, kita bisa diskusi bareng. Oke, presentasi dari saya akhiri. Salam dan bahagia.